Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3956-3961. Adik laki-laki, kamu tidak boleh kasar, mengapa kamu berbicara kasar dengan wasit tetua? Setelah melihat ini, Casper buru-buru memarahi Dev. Dan wasit tetua sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, karena kamu ingin terus bertanding, lanjutkan saja berkompetisi. Wasit tetua langsung turun dan mengaktifkan kembali formasi. Saat ini, Casper dan Zeya panik. Silas mencibir di wajahnya, "Nak, kamu benar-benar meminta kematian. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu." Silas lalu melambaikan tangannya, dan seluruh panggung kompetisi dibanjiri dengan api yang panas. Dev sangat gembira dan tetap tidak bergerak, membiarkan apinya menyala. Semakin banyak api pamungkas yang ada, semakin banyak api pamungkas lavender yang ada. Dengan cara ini, Dev dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat memurnikan api pamungkas lavender ini. Dev menjerit kesakitan, tetapi wajahnya penuh senyuman, terus-menerus menyerap api lavender di dalam kobaran api. Jeritan itu sampai di telinga Silas, dan dia sangat bersemangat. "Teriaklah, semakin keras kamu berteriak, aku semakin bersemangat." Wajah Silas penuh kebanggaan, dan dia terus meningkatkan intensitas apinya. Casper dan Zeya sangat cemas saat mendengar teriakan Dev. "Hei, adik kecil ini benar-benar meminta kematiannya sendiri. Kenapa generasi kedua orang kaya yang baik sepertinya ada yang salah dengan pikirannya?" Zeya tergoda oleh pemuda kaya, tapi sayang sekali dia tidak memiliki otak yang bagus dan mulut yang keras. Casper juga menghela nafas, memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada gurunya. Ujian murid batin berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua orang menatap kosong saat Dev terbakar api. Terlebih lagi, teriakan Dev sangat menakutkan bahkan ketika dia berdiri. Sebatang dupa. 2 batang dupa. 3 batang dupa. Silas banyak mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan api yang keluar dari teratai iblis hitam mulai melemah. Tapi suara Dev masih keluar, dan dia masih berteriak. Sudah berapa lama, tapi masih menjerit. Meski teriakannya sangat menyedihkan, tidak ada tanda-tanda kelemahan, dan suaranya masih sangat keras. "Ah, aku terbakar sampai mati, terlalu panas. Berhenti membakar, aku bisa mati. Jika kamu membakar sebentar lagi, aku akan berubah menjadi abu." Karena apinya malah semakin melemah, jadi Dev berteriak semakin keras. Dia berharap Silas akan bertahan lebih lama dan tidak memadamkan apinya begitu cepat. Silas mengertakkan gigi dan menjadi gila. Tetapi saat ini, dia tidak mau menyerah. Jelas bahwa Dev akan mati. Jika dia menyerah saat ini, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Silas hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi api di tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terutama api yang sangat rahasia, tidak butuh waktu lama bagi Silas untuk menyempurnakan dan menguasainya. Sekarang api utama lavender hampir habis, dan teratai iblis hitam hampir tidak dapat bertahan lagi. Anda harus tahu bahwa melepaskan teratai iblis hitam ini akan menimbulkan reaksi besar pada tubuh Silas. Sudah terlalu lama, dan tubuh Silas telah mengalami kerusakan serius. Setelah pertempuran ini, Silas mungkin harus berkultivasi untuk waktu yang lama. Sialan, orang ini dibakar sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa dibakar sampai mati, aku bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, Silas mengambil kembali semua apinya. Tapi Dev masih berteriak dan tidak menyadari Silas mengambil kembali api pamungkas. Semua orang melihat bahwa Dev tidak terluka, tetapi dia memutar tubuhnya dan berpura-pura sengsara dan berteriak. "Itu akan membakarku sampai mati. Api ini sangat kuat. Lenganku akan terbakar." Dev masih berteriak. Silas tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Dia mendapat serangan balik dan bahkan mengungkap api rahasia dari Sekte Api Ungu. Mengapa Dev pada akhirnya tampaknya tidak terluka? Dan melihat Dev seperti ini, jelas dia hanya berpura-pura. Yang lain juga tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Dev tidak mati terbakar, dia akan tetap terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan tubuhnya akan penuh bekas luka bakar. Tapi melihat Dev sekarang, tidak ada bekas luka sama sekali, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Tidak ada bekas terbakar dimanapun. "Hei, kenapa api pamungkasnya hilang?" Dev bereaksi terlambat dan melihat api pamungkas di sekitarnya telah hilang,
jadi dia melambai kepada Silas dan berkata, "Jangan berhenti, aku akan mati terbakar, nyalakan, terus bakar aku. Ayo, ayo, bakar aku." Dev tampak seperti ingin dipukuli, memprovokasi Silas. "Hahaha, adik laki-laki sangat hebat." Zeya tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Dev seperti itu. Yang lain tidak bisa menahan tawa, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Silas. Mereka ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan Silas. Anak ini tidak takut api. Pantas saja dia begitu sombong barusan. Mungkinkah dia jenius yang mempraktikkan keterampilan berbasis api? Wasit tetua terkejut saat melihat Dev yang tidak terluka sama sekali setelah terbakar dalam waktu lama. Silas melihat tatapan provokatif Dev dan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak mengerti, meskipun dia telah menggunakan api rahasia dan teratai iblis hitam, dia tetap tidak bisa melukai Dev sama sekali. Karena kamu tidak takut dengan api, maka aku akan menggunakan cara paling primitif untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Silas melompat dan langsung menuju ke arah Dev seperti pedang tajam. Karena Dev tidak takut dengan api pamungkas, dia tidak perlu terlalu ekstrim. Silas akan menggunakan kekuatan fisik yang paling murni untuk menghadapi Dev. Dia tidak percaya bahwa tubuh Dev dapat menahan kekuatannya yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, kekuatan tubuh fisiknya juga akan meningkat, jika tidak maka ia tidak akan mampu menahan alam kultivasi setinggi itu. Silas, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, pasti akan memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Kekuatan Dev dapat diimbangi dengan berbagai teknik, tetapi kekuatan fisiknya tidak dapat diimbangi dengan teknik. Kamu ingin bertarung denganku dari jarak dekat. Dev mengangkat sudut mulutnya, karena kamu tidak membutuhkan api pamungkas, tidak perlu membiarkanmu berdiri. Dev membiarkan Silas berdiri demi untuk menyerap api pamungkas lavender. Silas selalu berdiri di atas ring. Sekarang Silas tidak lagi populer, tidak perlu membiarkannya menggertak lagi. Jika Dev ingin mengalahkan Silas, itu hanya masalah melakukan beberapa gerakan. Menghadapi Silas yang mendekat dengan cepat, Dev berdiri diam. Baru setelah Silas datang di depannya, dia tiba-tiba meninju. Tinju Dev terbungkus cahaya keemasan, dan bertabrakan dengan tinju Silas dengan keras. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Untungnya ada formasi untuk memblokirnya, jika tidak, semua orang di sekitar Anda akan mendapat masalah. Setelah pukulan ini, tubuh Silas seperti daun, langsung terbang mundur, dan pada saat yang sama, seluruh lengannya terkulai lemah. Tubuh Silas jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Semua orang berdiri di tempat, beberapa tidak percaya. Pada awalnya, Silas diinjak oleh Dev, yang mengatakan bahwa Dev menggunakan ilusi, yang bersifat oportunistik. Kemudian, Silas menggunakan api pamungkas yang sangat rahasia, tetapi Dev masih tidak terluka, mengira bahwa tubuh Dev tidak takut dengan api pamungkas. Tapi sekarang, dengan menggunakan kekuatan paling primitif dari tubuhnya, Silas masih dipukul oleh Dev. Alasan apa yang bisa Silas buat kali ini? Dihancurkan berulang kali hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu kekuatan Dev jauh lebih unggul dari Silas. Meskipun Dev tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, kekuatan sejatinya sangat menakutkan. Dev menghampiri Silas dan mengambilnya. Ini seperti membawa ayam. Silas memandang Dev dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalahkan Dev, dan sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan Dev, dan Dev tidak pernah menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Adapun berteriak di dalam api, itu hanya untuk menggodanya. Silas belum menyadarinya, tapi Dev telah menyerap api rahasia dari Sekte Api Ungu. Apakah menurutmu aku bisa menjadi murid batin dengan kekuatanku? Dev bertanya pada Silas. Ya, Anda pasti bisa. Karena saya kalah, Anda sekarang menjadi murid batin. Silas mengangguk putus asa. Saat ini, mata Silas penuh ketakutan. Karena aku menang, haruskah kita menghormati taruhan kita? Tanya Dev. Taruhan apa? Silas berpura-pura bodoh dan berkata kosong. Dia tidak ingin memanggil Dev saudara di depan banyak orang. Itu terlalu tidak tahu malu baginya. Bagaimana pandangan murid-murid dari silsilah ini terhadapnya di masa depan? Dev mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia meraih leher Silas dan memberikan sedikit kekuatan di tangannya. Silas tiba-tiba merasa seperti dia akan mati. Aku baru ingat.
Silas buru-buru memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dia benar-benar takut Dev akan membunuh dirinya. Dev melepaskan Silas dan berkata sambil tersenyum tipis, katakan. Kakak. Silas berteriak pelan. Aku tidak bisa mendengarnya, suaramu terlalu pelan. Dev menggelengkan kepalanya. Kakak. Silas meningkatkan volumenya, tetapi hanya Dev yang mendengarnya. Dev mengerutkan kening lagi, dengan tatapan tajam di matanya. Silas gemetar dan segera berteriak, kakak, kakak, kakak. Suara Silas sangat keras sehingga semua orang di Sekte Api Ungu dapat mendengarnya. Ketika Caspar dan yang lainnya mendengar Silas memanggil Dev kakak, mereka semua tertawa liar dan merasakan bau mulut. Tapi Scotty dan yang lainnya terlihat jelek, merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Dev tersenyum dan melihat ke kursi wasit dengan tenang, wasit tetua, bukankah ini waktunya untuk mengumumkan hasilnya? Baru kemudian wasit tetua bereaksi, menutup formasi, dan melompat ke atas ring kompetisi. Kompetisi telah usai, murid luar Dev Cheng menang dan menjadi murid batin. Oke, adik laki-laki luar biasa. Adik laki-laki luar biasa, kakak perempuan senior sangat mencintaimu. Adik laki-laki GGWP. Top Marco Top. Semua murid dari silsilah Master Sekte Lama bersorak, bergegas ke atas panggung kompetisi, dan mengangkatnya. Dev langsung dilemparkan tinggi-tinggi ke udara. Scotty dan yang lainnya membantu Silas keluar dari panggung kompetisi. Wajah Silas jelek, dan auranya tidak stabil. Sepertinya dia perlu berkultivasi dalam waktu lama. Tepat ketika Dev dan Silas menyelesaikan kompetisi mereka, hampir semua tetua yang bertanggung jawab hadir di ruang pertemuan Sekte Api Ungu, dan yang duduk di kursi utama adalah pemimpin sekte yang baru diangkat, Yarden Huo. Pertemuan di ruang dewan kali ini juga karena masalah Guru Zeya, Penatua Hu. Penatua Hu telah menentang Yarden dan menolak untuk berurusan dengannya sebelumnya. Setelah Yarden menjadi penguasa sekte tersebut, Penatua Hu menolak menerimanya dan dihukum oleh Yarden sesuai dengan aturan sekte. Untuk mengetahui kejahatan dan ketidaktaatan berikut, Yarden memanggil para tetua ini untuk berdiskusi. Yang lebih penting adalah Yarden ingin mereformasi kondisi perekrutan murid Sekte Api Ungu. Faktanya, dalam analisis terakhir, Yarden ingin semua murid yang memasuki sekte dalam menjadi garis keturunan Yarden. Perlahan-lahan lemahkan kekuatan garis keturunan pemimpin sekte lama, dan ketika waktunya tepat, keluarga Yarden akan menjadi satu-satunya di seluruh Sekte Api Ungu. Tuan Huo, Penatua Hu telah melakukan kejahatan di bawah ini, tetapi tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Anda cukup menghukumnya selama beberapa tahun. Sekarang Anda telah menyatu hukuman penjara selama 30 tahun. Bukankah hukuman ini terlalu berat? Seorang pria dengan janggut abu-abu berdiri, menatap Yarden dan berkata, "Iya, menurutku terlalu kejam untuk memenjarakan Hu tua selama 30 tahun." Penatua Yu berdiri dan mengeluh tentang hukuman Penatua Hu. Yarden memandang dengan dingin ke arah orang yang berbicara mewakili Penatua Hu, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, hukuman Penatua Hu telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Selain itu, penilaian murid batin hari ini, semua murid yang lulus harus bermeditasi. Kalian juga harus berlatih keras selama sebulan di tebing Jingxi. Ini juga aturan sekte, katakan saja pada murid-muridmu. Nada bicara Yarden tidak perlu dipertanyakan lagi, dan menolak keluhan orang tua itu. Semua tetua saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua tahu bahwa pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan adalah sebuah kebohongan, tetapi ini adalah untuk mencuci otak para murid yang telah lulus ujian. Meskipun mereka semua mengetahuinya, mereka tidak punya pilihan selain menjadikan Yarden sebagai pemimpin sekte sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Yarden tersenyum puas. Kemudian dia melihat keluar, dan kemudian bertanya, "Sudah sampai pada titik ini, bukankah penilaiannya sudah selesai?" Pada saat ini, seorang murid buru-buru masuk dari luar dan berkata, "Guru, penilaian telah berakhir, tetapi karena beberapa murid curang, formasi ujiannya rusak. Penatua Cui sedang memperbaiki formasi ujian, jadi perlu beberapa hari untuk menyelesaikan perbaikannya." "Siapa yang melakukannya?" Yarden berkata dengan mata terbelalak. Ketika Penatua Yu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Jika Dev melakukan ini, semuanya akan berakhir. Ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, pasti akan terungkap bahwa dia mengambil uang untuk membawa orang ke sekte sesuka hati. Tetapi ketika Penatua Yu merasa gugup, murid itu berkata, "Itu adalah murid luar Scotty Lu."
Dia menggunakan api pamungkas dari cermin perunggu untuk meningkatkan kekuatan api pamungkas, tetapi dia gagal mengendalikannya, itu menyebabkan api pamungkas menyala dan meledak. Penatua Yu menghela nafas lega ketika dia mendengar pelakunya adalah Scotty. Yarden mengerutkan kening. Scotty adalah murid dari garis keturunannya. Meskipun dia hanya murid luar, dia sudah berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, yang lebih tinggi dari beberapa murid dalam. Adapun menggunakan cermin perunggu untuk berbuat curang, itu pasti ide Silas, lagi pula hanya Silas yang memiliki cermin perunggu. Tuan, kecurangan dalam penilaian ini telah merusak formasi penilaian. Ini adalah kejahatan serius dan harus dihukum. Kata Penatua Yu kepada Yarden. Saat ini, dia ingin mempermalukan Yarden. Karena dia telah memenjarakan Penatua Hu selama 30 tahun, mari kita lihat bagaimana murid-muridnya sendiri akan dihukum karena melakukan kesalahan. Hukuman, pasti ada hukuman. Yarden mengangguk, tapi dalam hatinya dia memikirkan cara untuk memaafkan Scotty. Penatua Yu, pemimpin sekte, sebenarnya Penatua Cui telah menghukum Scotty. Begitu dia mendengar ini, Yarden menghela nafas lega, karena Penatua Cui telah menghukumnya, mari ikuti keinginan Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui terkenal tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi. Lalu, apakah tidak ada yang lulus ujian penilaian? Ada satu orang lulus ujian dengan menantang. Kata murid itu. Siapa murid yang menantang? Itu adalah seorang murid bernama Dave Cheng, dan yang ditantangnya adalah kakak Liu. Apa? Yarden tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Silas adalah muridnya yang paling dia banggakan, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid luar. Ketika Penatua Yu mendengar kata Dave Cheng, dia terkejut. Dia bahkan tidak menyangka Dave memiliki kemampuan seperti itu. Katakan pada wasit tetua untuk membawa slip giok yang merekam kompetisi. Yarden menenangkan diri dan duduk kembali perlahan dan berkata, baik. Murid itu berbalik dan pergi mencari wasit yang lebih tetua. Beberapa tetua lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Murid siapa ini? Dia benar-benar bisa mengalahkan Silas. Itu benar-benar misterius, tapi nama Dave Cheng sangat asing. Bukankah murid paling kuat di luar sekte api ungu kita adalah Scotty? Dari mana Dave Cheng ini muncul? Beberapa tetua sedang berdiskusi, tetapi tetua Yu diam. Sekarang Dave terkenal, jangan sampai terungkap bahwa dia menerima uang. Penatua Yu, apakah kamu mengenal murid bernama Dave Cheng ini? Murid siapa dia? Penatua Yu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit malu, itu adalah murid yang baru saja saya terima. Apa? Murid yang baru saja diterima Penatua Yu. Murid yang baru saja dia terima bisa mengalahkan Silas. Pada saat ini, tetua wasit datang dan buru-buru menyerahkan catatan giok. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam batu giok, kabut putih perlahan muncul di kehampaan. Segera setelah itu, adegan Dave dan Silas berkompetisi seni bela diri muncul di kabut putih, dan bahkan suaranya terdengar jelas. Ini juga demi keadilan. Jika tetua wasit tidak adil, masih ada rekaman slip giok untuk dinilai oleh tetua lainnya. Melihat Dave bersaing dengan Silas, semua orang terkejut. Terutama ketika Dave dibakar oleh api pamungkas, bahkan para tetua seperti mereka mungkin tidak mampu menahan kekuatan api pamungkas. Namun, adegan Silas menggunakan api pamungkas lavender dan teratai iblis hitam yang sangat rahasia juga terungkap. Melihat ini, wajah Yarden terlihat lebih jelek daripada makan kotoran. Lagi pula, bahkan para penatua biasa pun tidak memenuhi syarat untuk mempelajari api yang sangat rahasia ini, tetapi Silas, seorang murid di Aken, sebenarnya mengetahui api yang sangat rahasia. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa itu pasti diajarkan secara diam-diam oleh Yarden. Ada juga teratai iblis hitam. Meskipun Silas tidak mempelajari keterampilan iblis, teratai iblis hitam juga merupakan bagian dari kultivator iblis. Sungguh tidak tahu malu bagi biksu dari sekte manusia untuk secara diam-diam membiarkan makhluk iblis. Melihat adegan pertarungan, ekspresi semua orang menjadi rumit. Sampai akhirnya, Silas dikalahkan, dan kemudian adegan memohon ampun dan memanggil kakak muncul. Yarden tidak bisa duduk diam lagi. Dengan lambaian tangannya, catatan giok dihancurkan, dan gambar itu menghilang seketika. Sampah, murid sampah. Yarden marah. Muridnya yang sombong dipukuli di depan umum dan memohon belas kasihan, sambil tetap memanggilnya kakak. Para tetua lainnya terkejut dan diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Penatua Yu membuang ekspresi terkejutnya dan kemudian berkata kepada Yarden, Tuan Huo, murid Anda paling membanggakan benar-benar luar biasa.
Dia bahkan memahami api rahasia dari Sekte Api Ungu kita. Saya ingat rahasia Sekte Api Ungu. Menurut aturan, murid di bawah yang lebih tua tidak diizinkan untuk mempraktikkan api sangat rahasia. Sekarang murid Anda hanyalah seorang diaken. Bagaimana dia bisa memurnikan api sangat rahasia? Penatua Yu melakukan serangan pendahuluan. Dia ingin Yarden menjelaskan dan lupa menanyakan beberapa pertanyaan tentang Dev. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menyelidikinya. Ya, lalu bagaimana Silas menyimpan rahasia seperti itu? Dan ada sesuatu dari klan iblis di tubuhnya, Silas tidak akan mengikuti para penggarap iblis secara diam-diam, kan? Yarden mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, aturan Sekte Api Ungu tidak dapat dilanggar. Mungkin Silas diam-diam belajar dari saya saat saya sedang berlatih. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Semua orang tidak punya urusan lagi di sini, jadi ayo bubar saja. Melihat Yarden pergi, Penatua Yu juga menghela nafas lega. Sepertinya Yarden tidak akan menanyakan urusan Dev untuk saat ini. Penatua Yu, di mana kamu menemukan murid yang begitu hebat? Murid ini sangat luar biasa sehingga dia mengalahkan Silas sampai memanggilnya kakak. Jika ada lebih banyak murid seperti ini, Master Sekte Lama tidak akan dikalahkan dan diperas oleh Yarden. Beberapa tetua mengepung Penatua Yu, bertanya sambil mengobrol. Saya membawa murid ini dari kota Huhuang. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Penatua Yu selesai berbicara dan dia segera pergi. Dia hanya menerima uang untuk melakukan sesuatu, dan tidak menyangka bahwa Dev begitu hebat. Namun, bukanlah hal yang baik jika Dev menjadi terlalu hebat. Lagi pula, tidak baik jika Dev menjadi terlalu mencolok. Pada saat ini, di rumah Penatua Yu, Dev dikelilingi oleh Caspar, Zeya dan yang lainnya, dan dianggap sebagai pahlawan hebat. Adik laki-laki, kamu luar biasa. Saya, sebagai kakak laki-laki, merasa malu di depanmu. Ini adalah koin roh yang memenangkan dari Silas. Lihat apakah jumlahnya benar. Tas berisi koin roh emas ungu ditempatkan di depan Dev. Ini semua adalah taruhan Silas dengan Dev, dan Dev memenangkannya. Dev bahkan tidak melihatnya, dia hanya menyimpan tas miliknya yang berisi koin roh emas ungu, lalu mengembalikan sisa tasnya kepada Caspar dan berkata, kakak senior, berikan tas berisi koin roh emas ungu ini kepada semua saudara. Selama kompetisi tadi, semua orang mengkhawatirkanku. Sekantong koin roh emas ungu lebih dari 100. Ini adalah barang yang sangat murah hati, bahkan sekte biasa pun tidak memilikinya. Caspar mengambil koin roh emas ungu dengan tangan gemetar, mengangguk dan berkata, oke, saya akan membagikan kepada mereka sekarang. Saudara-saudara lainnya bersemangat dan terus memuji Dev. Beberapa dari mereka harus bersujud kepada Dev. Lagi pula, banyak dari mereka adalah murid luar dengan status rendah. Jangankan mereka memiliki begitu banyak koin roh emas ungu, mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini seperti berubah dari seorang pengemis menjadi seorang jutawan. Alasan mengapa Dev melakukan ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang sehingga dia bisa bergerak bebas di Sekte Api Ungu. Adik laki-laki, ini pertama kalinya aku melihat pria sepertimu. Kamu kuat, kaya, dan rendah hati. Bahkan kamu tidak takut untuk mati. Zeya meraih tangan Dev dan berkata dengan prihatin. Tangan Zeya lemah dan tanpa tulang, terus-menerus bergesekan dengan Dev. Caspar merasa sedikit tidak senang saat melihatnya. Dia diam-diam menyukai Zeya, tapi sekarang Zeya memperlakukan Dev seperti ini, Caspar hanya bisa melihat dan tidak berani mengatakan apapun. Tahukah Anda, Caspar lebih menyukai uang daripada wanita. Tidak mungkin dia menyinggung Dev demi Zeya, apalagi Zeya sendiri yang berinisiatif merayu Dev. Dev menarik tangannya dan berkata, kakak perempuan, kamu harus menjagaku di Sekte Api Ungu mulai sekarang. Jangan khawatir, adik kecil. Jika kamu memiliki urusan dengan Sekte Api Ungu di masa depan, datang saja padaku. Jika aku bisa mengatasinya, jika tidak, biarkan kakak senior Wei maju. Jika ada yang berani menindas saudara muda, kami tidak akan menyetujuinya. Kata Zeya sambil menepuk dadanya. Ya, jika kami tidak setuju, kami akan mengikuti adik junior kami mulai sekarang. Terima kasih banyak, kakak perempuan. Dev tersenyum tipis saat melihat semua orang seperti itu. Adik laki-laki, kamu baru saja tiba. Kamu mungkin belum mengatur tempat untuk beristirahat. Ada banyak murid di rumah Penatua Yu, jadi mungkin tidak ada kamar yang tersedia. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membawamu ke tempatku. Guruku sekarang telah dikurung, aku memiliki keputusan akhir di seluruh mansion. Dan aku selalu bisa berbicara dengan adik laki-lakiku.
Zeya sebenarnya ingin Dev untuk tinggal bersamanya. Ini adalah rayuan yang terang-terangan, tetapi yang lain tidak menertawakan Zeya. Lagi pula, jika pria seperti Dev adalah wanita, mereka akan melompat ke pelukannya tanpa ragu-ragu. Adik junior Qian, aku bisa menyerahkan kamarku agar saudara muda bisa beristirahat, jadi aku tidak akan mengganggumu. Saya kira guru akan segera kembali. Ketika guru kembali, dia pasti ingin berbicara dengan saudara muda, tidak nyaman baginya untuk pergi kemanapun. Caspar menghentikan Dev untuk pergi. Bersambung.